Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Allah kasih kesempatan kita semuanya diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya napas ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepasang mata. Kita ada kanan ada kiri, telinga juga ada kanan ada kiri, dan mulut kita juga sama. Mulut itu dipergunakan untuk berbicara. Nah, bicara kita juga semuanya harus ada dalam bimbingan, harus ada dalam ilmu, harus ada dalam sesuatu yang bermanfaat. Sahabatku semuanya, dengan mulut ini juga seseorang bisa celaka atau seseorang bisa selamat. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan saja kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulu di dunia dikasih mata, apa digunakan untuk apa mata itu? Dikasih telinga, digunakan untuk apa telingamu? Dikasih mulut, untuk apa mulutmu? Dan dikasih napas, napas ini dipergunakan untuk apa? Dikasih kedua tangan ini dipergunakan untuk apa? Dikasih kedua kaki, kaki juga dilangkahkan kemana? Kulit kita akan bersaksi, semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pikiran kita pun menjadi saksi kelak di akhirat. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menangkap sinyal-sinyal semuanya itu akan masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam hati kita. Dari hati itu diolah, sahabatku semuanya ya. Dari pandangan saja, kalau kita memandang dengan suuzon, dengan pikiran negatif, itu akan menjadi dosa. Dimasukkan ke hati yang tadinya hati itu bersih menjadi nohtah, menjadi kotor dikarenakan prasangka. Dari telinga kita mendengarkan sesuatu hal yang tidak baik, itu juga masuk ke dalam hati, menjadi nohtah, menjadi titik hitam di dalam hati kita. Apalagi mulut kita, mulut ini dipakai gibah, ngomongin kejelekan orang, berbohong, memfitnah, namimah dan sebagainya, bohong. Itu semua menjadi dosa dan menjadi ke hati menjadi noktah juga. Tertutup karena dosa-dosa telinga kita, mata kita, mulut kita, napas kita, pikiran kita yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga hatinya akan dikasih gelisah. Nah, itu sahabatku semuanya ya, yang tentunya kita harus senantiasa ingat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena dengan dosa itu tertutuplah mata hati kita. Dengan dosa itu mata hati kita, kolbu kita akan padam ya sahabatku. Nah, apa sih yang menyinari supaya hati kita menjadi bersinar lagi, kolbunya menjadi bersih lagi? Adalah perbanyaklah istighfar sahabatku ya. Karena dengan istighfar semuanya akan diberi solusi oleh Allah, akan diampuni
karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan takut kita tidak diampuni, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kita napas masih di dalam diri kita, jiwa masih ada, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Insya Allah sahabatku, ketika kita memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan kasih jalan solusinya dari setiap permasalahan kita. Dan kita juga ya di dunia ini semuanya sudah ditanggung rezekinya ya. Dan pengharapan yang paling kecewa adalah mengharapkan sesuatu kepada makhluk yang sama-sama lemahnya. Makhluk sama lemahnya, kenapa kita berharap kepada yang lemah? Nah, kita sebagai manusia harus berharapnya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya sehingga kita bisa beristiqomah di dalam berbuat kebaikan ya sahabat ya. Terima kasih ya sahabatku yang sudah nonton video ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.